الفاتحة. وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Sya'ban yang mudah-mudahan kita, keluarga kita, kerabat kita diberikan panjang umur, sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan di tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yaqul al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih ila an qala babun syurutu sihhatis shalah. Dan sekarang insyaallah kita akan masuk ke bab pasal yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnya salat. Apa maksud daripada syarat-syarat sahnya salat? Di sini dijelaskan juga makna syurut sihhatis shalah. Yang dimaksud dengan syarat sahnya salat adalah la yatasihhu salatu illa idza tawaffarat hadhihi syurut, yang artinya tidak sah salat kecuali memenuhi syarat-syarat tersebut mulai dari awal salat hingga berakhirnya salat. Ya, dari mulai awalnya sholat, dari mulai dia mau sholat sampai akhir sholat, itu yang disebut dengan syarat atau syurut. Jadi kalau disebut seperti syurut at-taharah, syarat-syarat bersuci, artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi dari mulai sebelum bersuci sampai selesai bersuci. Sama di sini syarat-syarat sholat artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi dari mulai sebelum dia sholat, mulai dia mau sholat hingga selesai sholat, itu disebut dengan syarat. Nah, bedanya dengan rukun sangat berbeda. Kalau rukun itu ketika sholat itu ada yang namanya rukun sholat. Kalau syarat itu biasanya dari sebelum sholat hingga selesai sholat, lebih panjang lagi kalau syarat itu ya. Nah, di sini kita akan bahas syarat-syarat sholat. Sebelum kita sholat, perlu kita mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kita takbiratul ihram di dalam sholat. Apa saja syarat sholat? Yang pertama, asyartul awal dukhulul waqti. Yang pertama adalah masuknya waktu sholat. Jadi nggak mungkin ada orang sholat waktunya belum masuk, ya nggak masuk akal. Ya, rata-rata orang sholat itu pasti nunggu masuk waktu, tapi bisa jadi antum sholat waktunya belum masuk. Bagaimana tuh kejadiannya? Mungkin di kampung orang gitu. Di kampung orang nggak nyari lagi tahu, wala ada adzan, wala istihad, wala nyari apa? Info, main langsung takbiratul ihram. Itu namanya apa? Hujimah fi sholat, yaitu main nekat takbiratul ihram buat sholat tanpa mengetahui waktunya. Sah gak sholat itu? Itu takbir Allahu Akbar, ya mudah-mudahan benar ya, di sholat zuhur kali ini gak ada adzan, gak tahu waktunya, main Allahu Akbar sah gak? Enggak. Karena syarat sahnya sholat yang pertama harus tahu waktu sholat, artinya sudah masuk atau belum. Maka di sini dikatakan la tasihhu shalah illa ba'da dukhulil waqti yaqinan aw dhannan aw ijtihadan. Tidak sah salat seseorang melainkan dia harus tahu waktu salat itu sudah masuk. Dengan apa?
dengan yakin. Yakin artinya kayak sekarang nih, kita kan sholat isya yakin waktu isya sudah masuk. Au dhannan, atau dugaan yang kuat. Dugaan kuat sudah masuk waktu sholat. Au ijtihad, atau dengan berijtihad. Apa arti ijtihad? Berusaha nyari tahu. Nah itu ijtihad ya. Berusaha nyari tahu itu disebut dengan ijtihad. Nah, di sini kita akan memberitahu maratib ma'rifat dukhulul waqt. Tadi kita sudah tahu orang itu harus tahu waktu sholat dengan 3, yakin, atau dugaan yang kuat, atau dengan ijtihad. Ijtihad artinya usaha. Nah, bagaimana kita tahu dari 3 hal ini? Nah, di sini dijelasin maratib ma'rifati dukhulul waqt. Tahapan-tahapan mengetahui waktu sholat, atau tahapan-tahapan mengetahui masuknya waktu sholat, sama aja. Tahapan-tahapan mengetahui waktu sholat. Bagaimana kita tahu waktu sholat sudah masuk? Bagaimana tahapannya? Yang pertama, imkanu ma'rifati yaqinul waqti ka ghurubi syamsi. Yang pertama yaitu dengan yakin. Dengan yakin. Gimana contohnya yakin? Ya seperti antum melihat matahari terbenam. Yakin waktu maghrib masuk. Mau adzan ke, mau melihat jam ke, mau kagak melihat jam ke, udah pasti itu mah. Tergelincir matahari dari tengah-tengah langit. Artinya itu waktu zuhur. Itu yakin gak itu? Yakin. Mau nggak ada adzan sekampung semuanya. Muadzinnya tidur, jam semuanya pada rusak, tapi kita tahu sudah tergelincir matahari, itu waktu sholat sudah masuk dengan yakin. Itu tahapan yang pertama, dengan keyakinan. Bagaimana dengan keyakinan? Seperti Anda melihat matahari terbenam, seperti Anda melihat matahari tergelincir dari tengah-tengah langit, mengarah kemana? Ke barat. Itu tandanya masuk waktu zuhur. Nah itu namanya dengan yakin. Mengetahui waktu sholat dengan yakin, seperti tadi melihat langsung terbenamnya matahari. Ini saya bilang, kalau antum di kampung orang nggak ada musola, anggap aja mungkin di situ bukan orang Islam. Mungkin di situ rata-rata Kristen, Buddha, Hindu. Itu di situ musola, nggak ada adzan. Waktu sholat udah pasti beda, namanya kampung orang beda, nggak mungkin disamakan dengan di Jakarta. Terus bagaimana? Tapi saya lihat matahari terbenam, namanya udah masuk waktu maghrib, nggak harus tahu waktu sholat lagi tuh mah. Itu sudah yakin. Itu metode pertama. Yang kedua yaitu wujudu mukhbirin an ilmin. Wujud mukhbirin an ilmin, yaitu adanya orang yang memberi kabar masuknya waktu, ya ada orang yang memberikan kabar masuknya waktu. Gimana contohnya ini? Ya mungkin kita kayak tadi bingung nih, sholat sudah masuk apa belum? Kita nanya sama orang di situ, Pak, waktu zuhur sudah masuk nggak? Sudah 5 menit yang lalu malah. Nah ini disebutnya mukhbir, artinya ada orang tahu an ilmin, dengan ilmu, arti dengan pengetahuan, arti dia muslim. Yang kita tanya orang Islam, di kampung orang, di situ ada muslimnya, kita tanya, Pak, waktu zuhur sudah masuk nggak? Sudah, saya baru kelar sholat. Nah itu namanya mukhbir. Itu termasuk yakin atau dhan? Termasuk yakin apa dugaan kuat? Masuk dugaan apa? Dugaan kuat ya, karena sudah ada info. Kalau yakin tadi yang pertama, itu ngeliat langsung bahwa waktu sholat sudah masuk. Nah ini tahapan kedua. Tahapan yang ketiga, as-sa'atul mujarrabah awal mu'adnatiqa fil qiyam. Yang ketiga, cara ketiga mengetahui waktu sholat, yaitu dengan mengandalkan jam-jam yang ada. Waktu-waktu sholat yang ada sekarang kan suka ada tuh di jadwal tuh. Nah, jam sekian, tanggal sekian, ada maghrib jam sekian, lewat sekian menit. Nah itu tahapan ketiga tuh.
Atau seandainya di musim hujan, kita nggak tahu nih matahari sudah terbenam apa belum, matahari sudah tergelincir masuk waktu duhur apa belum, tapi kita tahu waktu sholat dengan dengar adzan, sama juga. Dengan dengar adzan atau dengan mengandalkan waktu-waktu sholat yang sudah ditetapkan sekarang nih. Jadi kalau antum kan sekarang kalau punya kalender pasti di bawahnya apa? Ada waktu sholat. Itu tahapan yang ketiga untuk mengetahui waktu sholat. Atau dengan dengar adzan. Di daerah antum nggak ada waktu-waktu sholat, tapi setiap waktu sholat masuk pasti ada adzan. Cukup sudah. Itu termasuk tahapan yang ketiga ya, mengetahui waktu sholat dengan jam atau waktu yang sudah ditetapkan atau dengan mendengar suara muadzin. Tahapan yang keempat, imkanul ijtihad minal basir bihirfatin aw nahwiha. Yang keempat, ini seandainya tahapan pertama nggak bisa, tahapan kedua kagak ada, tahapan ketiga nggak ada, ya udah kita pakai metode yang keempat, tahapan yang keempat. Apa tahapan yang keempat? Yaitu memungkinkan ijtihad. Ijtihad apa tadi? Usaha. Bagi orang yang bisa melihat, artinya matanya normal. Bihirfatin au nahwiha, dengan cara mengetahui waktu sholat dengan cara pekerjaan dan sejenisnya. Maksudnya gimana? Dia mau tahu waktu sholat dengan yakin nggak bisa. Nyari tahu di kampung nggak ada yang tahu waktu sholat. Waktu sholat yang dijadwalkan nggak punya. Mau ngandelin suara adzan nggak ada adzan. Ya udah dipakai tahapan yang keempat, apa itu? Yaitu orangnya normal penglihatannya, cuman ada kebiasaan di jam-jam tertentu, ada pekerjaan di jam-jam tertentu, menandakan bahwa itu waktu sholat tertentu. Contoh, dari zaman Nabi dulu, itu perempuan-perempuan balik dari masjid ke rumah setelah sholat, itu menandakan kalau itu masih ada waktu sholat, karena belum terbenam matahari kayak sholat asar. Ibu-ibu pulang ke rumah itu, sampai ke rumah waktu asar tuh masih ada biasanya, belum terbenam matahari. Itu namanya kegiatan atau pekerjaan yang ketahuan bahwa sholat masih ada waktunya. Atau mungkin di kampung biasanya saya itu ke sawah pasti habis zuhur, nggak mungkin sebelum zuhur. Nah, kebiasaan masyarakat situ pasti habis zuhur ke sawah, itu menandakan waktu zuhur itu ketika orang ke sawah. Itu tahapan keempat ya. Jadi dengan kebiasaan, pekerjaan itu arti kebiasaan, mau itu mungkin di sawah pekerjaan sehari-hari biasa itu pekerjaan itu dilakuin di jam-jam di mana waktu sholat tertentu. Itu bisa juga dijadikan sebagai metode mengetahui waktu sholat. Orang yang pergi ke sawah biasanya pulang jam berapa? Biasanya itu asar, sebelum terbenam matahari. Ya udah, ketika orang-orang balik dari sawah, tandanya waktu asar, begitu aja sudah. Itu namanya pekerjaan. Jadi dia dicocokkan dengan suatu kegiatan. Maksud istihad yang keempat ya, yaitu memungkinkan istihad bagi orang yang bisa melihat dengan pekerjaan atau sejenisnya. Begitu contohnya tadi. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kelima, imkanul ijtihad. Ini sama dengan yang keempat. Bedanya cuman yang kelima orangnya nggak bisa melihat. Nggak bisa melihat, orang kerja, orang pulang dari sawah, cuman ada orang ngasih tahu. Dia orangnya apa? Buta. Dia mau sholat nih, pakai tahapan nggak bisa. Pertama nggak bisa, tahapan kedua nggak bisa, tahapan ketiga nggak bisa. Tahapan keempat sebenarnya bisa, cuman dia buta. Masuk tahapan kelima, sama dengan yang keempat, cuman dia nggak bisa ngelihat. Ada orang ngasih tahu, dia nanya sama orang nih, dia karena nggak bisa lihat, ini orang-orang yang di sawah udah pada pulang nggak? Dia ini menjelang pulang, berarti dia tahu itu waktu apa? Asar. Orang-orang yang biasa ke sawah itu siang, pagi, siang balik, makan, istirahat, balik lagi kan? Nah, itu orang-orang yang kerja di sawah udah balik ke sawah. Ini pada mau jalan, itu waktu zuhur, gitu. Dengan dia nanya, karena dia nggak bisa.
bisa lihat. Bisa melihat dengan dia nanya, dia tinggal nyari info aja. Ini mereka nih yang kerja, udah balik kak, kerja lagi. Itu biasa waktu zuhur tuh, yang dia tahu selama ini. Oh iya, udah balik nih, berarti zuhur. Itu yang pada ke sawah udah mulai pulang nggak? Iya nih pada mau pulang nih, berarti waktu asar. Gitu ya. Sama dengan yang melihat tadi, bedanya yang kelima itu dia nggak bisa ngelihat. Dia tahu dengan cara bertanya. Kemudian yang keenam, ini cara terakhir yaitu taklid. Taklid arti apa sih? Taklid itu arti mengikuti pendapat orang, disebut taklid kayak dalam ilmu fikih. Itu ini kan semua taklid, mengikuti madhab Imam Syafi'i. Kita nggak bikin madhab sendiri. Itu ini disebutnya taklid. Nah sama, tahapan pertama nggak bisa, tahapan kedua nggak bisa, tahapan ketiga nggak bisa, keempat kelima nggak bisa. Nah, orang bodoh banget tuh. Kita bilang, kita tahu waktu sholat kan dengan yakin. Gimana caranya? Nah, pertama nggak bisa diberarti. Kita pernah nanya gak sama orang waktu sholat, ini udah masuk kami belum? Orang sini nggak rata-rata nggak ada sholat. Berarti tahapan kedua, lewat. Yang ketiga, itu tahu nggak jadwal sholat dengan jam? Nggak tahu. Dengan adzan deh, nggak ada adzan. Berarti tahapan ketiga nggak ada juga. Yang keempat, itu bisa istihad nggak? Usaha. Mungkin ada kegiatan tertentu menandakan itu waktu sholat. Nggak ngerti gue bertobat. Berarti ngambil tahapan yang berapa? Kan? Yang ke-6. Gimana tahapan ke-6? Ya mungkin dia nyari tahu aja. Entah mungkin ada orang yang nggak dikenal, dia tahu itu di kampung sebelah mungkin ya, bukan di kampung dia. Dia nanya ke situ, lu sholat nggak? Udah sholat gue. Nah, berarti taklidnya sama dia dah. Ikutin orang yang biasa sholat di waktu-waktu tersebut. Nggak harus satu kampung. Taklid salah satu yang dia bisa. Atau ngikutin orang yang sudah usaha, kayak tadi yakin. Si contoh bagaimana kasih contohnya? Contohnya kita contohin si Ento deh. Ento ngerti waktu sholat dengan yakin. Wisnu ini kagak ngerti sama sekali. Tahapan kedua, ketiga, keempat gak paham sama sekali. Ya udah, satu-satunya cara bagi Wisnu untuk sholat ngikutin Ento yang ngerti. Itu disebut dengan taklid. Karena kan tahapan yang 5 pertama dia nggak bisa. Nggak paham sama sekali. Ya udah dia taklid dengan orang yang bisa mengikuti salah satu tahapan yang 5 sebelum. Walaupun kita masih bisa ngelihat, mata kita normal, kita sehat dan bisa ngelihat, tapi nggak bisa berbuat apapun 5 yang pertama, ya bisa jadi kita taklid dengan orang buta yang dia tahu waktu sholat dengan pekerjaan. Jadi mau sholat orang buta, lo kok tahu waktu sholat? Tahu saya. Orang pulang dari sawah itu sebelum maghrib, itu waktu asar, oke saya sholat asar, ya kita ikut udah. Karena kita nggak ngerti, itu disebutnya dengan taklid. Ini tahapan-tahapan mengetahui waktu sholat. Saya ulang ya. Tahapan-tahapan mengetahui waktu sholat ada 6. Tahapan pertama dan yang paling kuat yaitu dengan yakin. Gimana caranya? Melihat langsung waktu-waktu sholat, tergelincir matahari, terbenamnya matahari, terbitnya matahari, dia tahu. Itu namanya diyakin tentang waktu sholat. Itu adalah tahapan paling bagus. Zaman sekarang kita sulit juga sih. Karena kita nggak bisa melihat terbenam matahari persis di tempat yang datar, semua gedung sekarang. Tahapan kedua dengan apa namanya itu? Adanya orang yang memberita kabar akan waktu sholat. Orangnya muslim, bisa dipercaya, dia kasih tahu waktu sholat sudah masuk. Nah itu tahapan kedua. Itu disebut dengan bon atau apa? Nah, dugaan yang kuat. Yang ketiga yaitu as-sa'atul mujarrabah. Mungkin kalau tahapan pertama, kedua nggak bisa, ya udah tahapan ketiga yaitu waktu-waktu sholat yang sudah dijadwalkan atau dengan mendengar suara adzan. Itu tahapan yang ketiga. Ini biasanya umum sekarang kita pakai tahapan ketiga. Karena tahapan pertama sulit, tahapan kedua kita mau nyari orang yang bisa dipercaya juga jarang sekarang. Jangankan orang awam ya, sekelas orang yang punya ilmu aja yang munafik banyak, gimana dia mempercaya orang sekarang? Ya udah kita pakai tahapan yang
ketiga, cukup dengan jadwal yang sudah ditentuin atau dengan mendengar suara azan. Tahapan ketiga nggak ada, kita pakai tahapan keempat, yaitu dengan usaha atau istihad, berusaha. Dari orang yang bisa melihat, mungkin dia tahu pekerjaan tertentu di waktu sholat tertentu, itu bisa juga dijadikan sebagai jadwal sholat. Tahapan yang kelima ini sama dengan tahapan yang keempat, cuma bedanya yang kelima ini orangnya buta. Dia tahu waktu sholat dengan pekerjaan tertentu, tapi dengan cara dia bertanya, gitu ya. Tahapan yang terakhir taklid, ini bagi orang yang benar-benar buta tentang waktu sholat semuanya. Dia cukup ngikutin salah satu orang yang bisa melakukan 5 tahapan yang pertama tadi. Tadi ya, Anda bilang, Gus itu nggak tahu apa-apa di tahapan yang 5 nih. Tapi Sinto ngerti, mungkin anggap aja tahu sholat karena tahapan ketiga. Ada jadwal sholat dia punya, atau didengar suara azan. Cukuplah bagi Gus ngikutin apa? Sholat Sinto. Karena dia nggak ngerti apa-apa sudah. Jadi nggak boleh sholat tanpa mengetahui waktu sholat. Main nekat bismillah deh, kayaknya sudah masuk waktu, nggak bisa. Seandainya antum nekat sholat tanpa mengetahui waktu sholat, begitu selesai sholat, ternyata benar di waktu sholat, antum sholat. Nggak salah, saya nggak sholat. Tetap nggak sah. Walaupun di waktu sholat. Kenapa? Karena yang namanya ibadah itu nggak boleh dikerjakan dengan keraguan. Kita ragu-ragu ngerjain pekerjaan ibadah, nggak bisa. Ya sekarang kita ini beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, tapi hati ragu, ini nggak beriman. Islam ya, Islam secara zahir ya, tapi dari kiamat nggak termasuk orang yang beriman sama sekali. Karena mulut berkata, hati nggak ya, kayak itu bahaya di situ. Kita sering-seringlah zikir la ilaha illallah biar Allah kuatkan iman kita dan keyakinan kita. Karena nggak sedikit orang Islam dia Muslim tapi nggak yakin, sedikit. Banyak. Kan ada cerita ke antum kan belum lama ada orang yang hadir majelisnya rajin, bahkan hatinya masih ragu apakah ada surga dan neraka. Dari kecil di Muslim. Dan pengajian dimanapun yang hadir itu masih sempat keluar pertanyaan apa benar ada surga ada neraka, apa benar malah katanya. Berarti kan imannya kagak ada nih orang ini. Nah itu yang kayak gini nih berbahaya. Oke, kalau antum mengaku sebagai seorang muslim harus yakin, dalam ibadah pun harus yakin, nggak boleh ragu-ragu. Nah ini syarat pertama daripada syarat sahnya sholat, mengetahui waktu sholat. Lau hajama ala salati biduni istihadin fi dukhulil waqti fama hukmu salatihi. Nah, di sini dijelaskan. Jika ada seseorang sholat, dia melaksanakan sholat tanpa istihad, langsung aja dia main sholat tanpa istihad, sah nggak? Kata ulama, la tasah salatahu wa in waqa'at fil waqti. Tidak sah sholatnya meskipun ternyata sholatnya tepat pada waktunya, nggak sah. Kenapa? Li'adamil jazmi bin niyat, karena kata ulama tidak ada penetapan hati dalam penetapan niat dalam hati. Arti ketika ada sholat sambil ragu-ragu, iya kali waktu sholat ini belum, kali udah deh. Dia sampai sholat sampai ragu begitu. Makanya kata ulama gak sah sholat, karena hati nggak mantep. Ternyata habis salam dia nanya sama orang, waktu dulu masuk nggak? Udah 15 menit yang lalu. Berarti kan dia sholat di waktu zuhur tepat. Sah nggak sholat tadi? Nggak, tetap. Karena hati nggak mantep ketika lagi sholat. Itu alasan nggak sah sholat tanpa mengetahui waktu sholat. Kemudian syarat yang kedua, istiqbalul qiblat, menghadap kiblat. Ini syarat kedua di antara syarat sahnya sholat, menghadap kiblat. Yajibu istiqbalu ainil qiblah inda Syafi'iyah wa la yakfi istiqbal al-jihah faqat 'ala al-mu'tamad.
Wal istiqbal imma an yakuna yaqinan idza lam yakun hunaka ha'ilun bainahu wa bainal Ka'bah aw dhannan in kana hunaka ha'il. Jadi yang kedua adalah mengetahui atau menghadap kiblat. Kata ulama wajib menghadap ainul kiblat. Apa artinya ainul kiblat? Bentuk fisik kiblat. Wajib ketika sholat menghadap bentuk fisik kiblat. Tahu nih, kiblat kemana ke sini? Udah itu wajib. Ya, nggak boleh kita belok kiri, belok kanan. Kan belum lama kan kiblat ketika geser. Banyak gempa dan sebagainya. Dari dulu juga gempa, kenapa berusaha bergeser? Jadi kata ulama kita, yang namanya Ka'bah itu pusarnya bumi. Dari manapun antum menghadap ke arah barat, itu insya Allah menghadap ke arah kiblat. Tinggal disesuaikan aja. Dan sekarang alhamdulillah udah ada kompas ya. Sesuaikan ke arah kiblat, itu namanya ainul kiblat. Bentuk arah kiblat itu wajib dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain mungkin berbeda-beda ya. Kan kiblat ke sini nih. Ente nyarong sono, nggak lurus ke depan, nyarong agak ke kanan, nyarong agak ke kiri, dan nyarongnya agak lumayan apa kelihatan. Mazhab Syafi'i nggak sah. Itu sama dengan tidak menghadap bentuk fisik kiblat. Dan ini wajib mazhab Syafi'i. Apakah wajib menghadap kiblat dengan yakin benar-benar Ka'bah depan kita atau enggak? Wajib nggak begini? Pas lagi sholat menghadap kiblat harus yakin Ka'bah di depan kita. Kata ulama wajib kalau depan Ka'bah langsung. Itu di Masjidil Haram nih, sholat paling belakang, Ka'bah kan kelihatan. Itu harus benar-benar menghadap Ka'bah, nggak boleh nyerong kiri, nggak boleh nyerong kanan, benar-benar harus lurus. Sama dengan apa? Dengan arah Ka'bah. Itu kalau di depan Ka'bah atau di Masjidil Haram, itu wajib. Itu wajib benar-benar menghadap ainul Ka'bah, bentuknya Ka'bah secara langsung. Tapi kalau kita yang jauh di Indonesia, apakah wajib sama begitu? Kata ulama tidak, cukup dhannan. Apa arti cukup dhannan? Cukup dugaan kuat atau prasangka kuat bahwa saya sekarang menghadap langsung ke arah Ka'bah. Cukup sudah, nggak harus yakin. Kenapa harus yakin? Jauh Ka'bah gimana caranya? Itu mau tahu. Kalau kita di Masjidil Haram wajib yakin menghadap Ka'bah. Kalau di luar Masjidil Haram seperti di negara beda, itu cukup dengan dugaan kuat saya menghadap ke arah Ka'bah. Cukup. Tapi kalau antum ditanya semua orang, antum lagi menghadap Ka'bah, kiblat itu kalau sholat menghadap Ka'bah kan? Yakin nggak? Nggak yakin sih. Kalau dia bilang nggak sah dong sholat ente, kata siapa nggak sah? Harus yakin menghadap Ka'bah itu kalau di Masjidil Haram. Kalau bukan Masjidil Haram cukup dengan apa? Dugaan kuat saya menghadap kiblat berarti menghadap Ka'bah. Dugaan kuat ada, cukup sudah. Nggak harus ya yakin. Nah, hati-hati deh, takutnya antum dijebak seorang dengan pertanyaan begitu. Itu yakin itu menghadap Ka'bah? Yakin kan? Kok bisa nggak yakin bisa sholat? Kan cukup dengan dugaan. Karena antara anda dengan Ka'bah jauh. Kalau di Masjidil Haram wajib yakin menghadap Ka'bah. Gitu jawabannya. Kaifiyatu istiqbalul qiblat, tata cara menghadap kiblat ketika sholat. Nah ini perlu tahu kita nih. Banyak masyarakat kita nggak paham ketika sholat bagian mana dari tubuhnya yang harus menghadap kiblat. Itu maksudnya kaifiyat istiqbalul qiblat, artinya tata cara menghadap kiblat. Maksudnya tata cara badan kita menghadap kiblat ketika sholat. Saya tahu. Antum pas sholat itu yang harus menghadap kiblat apa tuh? Muka, perut, dada, dengkul kaki, atau bagaimana yang harus menghadap kiblat? Dan di sini akan dijelasin. Yang pertama, idza kana qa'iman atau qa'idan. Yang pertama, jika sholat dalam posisi berdiri atau duduk. Jika sholat dalam posisi berdiri atau duduk, maka yang wajib menghadap kiblat adalah dadanya. Dada. Dada wajib menghadap
kiblat. Makanya banyak orang suka batal sholatnya gara-gara dadanya nggak menghadap kiblat ketika sholat. Kapan? Lagi salam mau selesai sholat. Pernah lihat nggak ada orang salam begini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal sholat. Karena dadanya udah nggak menghadap kiblat dan dia belum selesai salam. Makanya kan dalam hukum sholat, kalau salam itu yang benar begini, muka dan dada menghadap kiblat. Assalamualaikum, baru warahmatullah. Nah pas warahmatullah, dada pun digeser begini, udah sah. Karena dengan assalamualaikum, mim, alaikum diucap, itu sholatnya sudah selesai. Assalamualaikum, selesai sholat tersebut. Warahmatullahi begini juga nggak apa-apa, walaupun nggak boleh, nggak bagus ya. Yang menghadap kanan cuman wajah aja kan, bisa aja ada orang kan begini. Nggak apa-apa, yang penting mim alaikum sudah selesai. Mim dari assalamualaikum yang pertama, itu udah selesai sholat. Cuman kalau dia begini, assalamualaikum, nggak sah sholat itu. Betul. Karena dadanya digeser dari arah kiblat, sedangkan sholatnya belum selesai. Tapi kan saya lagi salam, tapi salamnya itu sambil nengok ke kanan. Harusnya salam itu menghadap kiblat. Assalamualaikum, baru nengok. Itu sering kejadian, itu sering lihat ya, orang awam kalau lagi sholat. Aneh-aneh. Ada yang begitu, ada yang sholat tangannya diputer-puter. Kemudian lagi mau ngasih tenaga. Naruto apa gimana, apa gitu. Lagi ngumpulin tenaga, takbirat ihram begitu, macam-macam. Kenapa? Karena kagak ngaji. Dipikir udah masya Allah, udah sujudnya lama, tapi sujud atas rambut. Waktu sujudnya, doanya panjang lebar. Sholat di atas rambutnya. Padahal nggak asal sholat. Itu karena minimnya ilmu. Yang dikatakan oleh sebuah kabar, sebuah asar, sholat naumul alim afdalu min ibadati alfi jahil. Orang alim tidur itu lebih mulia daripada ibadah 1000 orang jahil. Karena orang bodoh ibadah nggak guna ibadahnya walaupun 1000 orang. Orang alim tidur berguna karena dia tidur pakai ilmu. Dia tidur dengan baca doa, pakai wudhu, kan lebih mulia dia yang tidur. Itulah pentingnya berilmu. Bedanya dengan orang jahil situ. Harus kita tahu. Jika dia sholat duduk karena nggak kuat berdiri atau dalam posisi berdiri karena wajib berdiri, yaitu yang harus menghadap kiblat adalah dada sampai selesai sholat. Tapi kan pas sujud nggak menghadap, tapi kan dada lurus. Namanya ke kiri maupun ke kanan lurus, walaupun sujud juga tetap dianggap menghadap kiblat. Yang kedua, idza kana muttaji'an. Yang kedua, jika sholat dalam posisi miring. Ini kalau nggak kuat berdiri, kan tahapan sholat itu kalau nggak kuat berdiri ngapain? Langsung duduk. Kalau nggak kuat berdiri ngapain? Bungkuk. Bungkuk seperti orang tua gitu. Nggak kuat tegak, bungkuk. Nggak kuat ngebungkuk, berdiri dengan menenggol. Paham kan berdiri dengan menenggol kan? Itu berdiri nggak menggunakan kaki, tapi menggunakan dengkul. Nggak kuat, baru duduk. Nggak kuat duduk, baru berbaring. Miring ke sebelah kanan. Paling afdol sebelah kanannya, seperti berbaringnya jenazah yang ditaruh di mana? Di liang kubur ya. Seperti itu berbaringnya. Nah, kalau sholatnya lagi berbaring karena nggak kuat duduk, maka yang wajib menghadap kiblat adalah wajah dan dada. Mulai wajah sampai dada ini harus menghadap kiblat ketika sholat miring ke kanan. Artinya kalau di sholat miring begitu, kakinya lurus. Cuman bagian mulai pusar ke atas menghadap kiblat dia sah. Karena wajib menghadap kiblat adalah wajah dan dadanya. Kaki nggak menghadap kiblat, nggak miring juga nggak apa-apa. Kalau sholatnya miring ke sebelah kanan, paling bagus sebelah kanannya, kiri pun masih boleh.
Nah, kemudian yang ketiga, idza kana mustalqiyan. Jika sholat dalam posisi terlentang, lentang. Ini bagi orang yang nggak bisa sholat dengan miring, maka sholatnya terlentang. Yang harus menghadap kiblat kata ulama, bi akhmasai qadamaihi wa wajhihi, yaitu telapak kaki dan wajah. Harus menghadap kiblat telapak kaki dan wajah. Berarti mukanya di sono, palanya di sono. Kaki menghadap kiblat dan palanya diangkat dikit pakai bantal. Jadi bagian badannya ditinggi dikit biar mukanya bisa menghadap kiblat. Bantalnya agak dinaikin ya. Jadi mukanya menghadap kiblat, kaki pun menghadap kiblat. Dada nggak usah. Yang penting pala. Jadi yang penting muka menghadap, kaki menghadap kiblat. Kalau tidak sholat dengan cara melentang. Ini tahapan menghadap kiblat. Masih ingat insya Allah ya. Kalau sholat berdiri dan duduk yang harus menghadap kiblat dada. Kalau sholat berbaring ke kanan yang harus menghadap kiblat muka dan dada. Kalau sholat terlentang yang wajib menghadap kiblat muka dan telapak kaki. Jadi kalau ada orang tertentu berbaring ke kanan nggak bisa, ada yang orang tua, udah tua, udah lanjut usia, dimiringin dan nggak bisa sholat. Bisa cuma terlentang, ya sudah berarti palanya di sono, kaki menghadap kiblat. Dan menghadap kiblat dan palanya diangkat dikit, pakai bantal, bantal agak ditinggiin, biar mukanya bisa menghadap kiblat. Itu juga sesuai dengan kemampuan. Jangan dipaksa. Bapak harus menghadap kiblat malah dipaksain. Kesel ya oleh hari ini. Kalau kagak malah jadi ke rumah sakit ya, disesuaikan. Pas kita ngangkat kepala bapak kita nih pakai bantal biar menghadap kiblat, kita tanya, enak gak Pak? Sakit nggak? Sakit. Ya udah turunin dikit. Sekarang bagaimana? Sampai dibilang enak. Ternyata dibilang enak itu muka nggak bisa menghadap kiblat, bisa cuma terlentang. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting telapak kaki ada menghadap kiblat. Tapi kan muka wajib, kan nggak mampu. Paksain juga, dia sambil sholat sambil nahan sakit itu. Enggak boleh. Antum sholat berdiri sakit akan menghilangkan kekhusyuan. Contoh mungkin sakit di punggung. Itu kalau berdiri sakit yang luar biasa. Padahal itu masih muda. Harus dipaksakan duduk. Berdiri atau boleh duduk tuh saat itu. Boleh duduk. Karena itu sholat berdiri sambil nahan sakit itu akan menghilangkan kekhusyuan. Sedangkan kekhusyuan dalam sholat sebagian ulama bilang itu wajib. Seperti itu ya. Jadi kalau kita ngangkat orang tua juga sama. Nah, nanya dulu, posisi gini enak apa? Sakit nih leher saya. Ya udah turunin. Sekarang masih sakit, turunin lagi. Sampai dibilang enak. Walaupun ternyata mukanya nggak bisa menghadap kiblat nggak apa-apa. Yang penting bapak kakinya. Adakah sholat boleh dikerjakan tanpa menghadap kiblat? Ada. Ya. Apakah setiap sholat harus menghadap kiblat? Enggak. Ada sholat boleh nggak menghadap kiblat. Yaitu sholat syiddatul khauf namanya. Ya, sholat dalam kondisi apa? Genting atau dalam kondisi ketakutan. Contohnya lagi perang. Lagi perang kan, itu kan bisa aja kita lagi sholat tanpa menghadap kiblat, bisa. Bisa atau kata sebagian ulama kehilangan benda. Kita lagi sholat nih. Itu punya tas yang ditaruh di depan, dalamnya ada laptop, lagi sholat, lagi ruku, ada ngambil, dan dia lihat, dia kabur, itu sambil lari ngejar dia, sambil sholat, boleh? Boleh, walaupun nggak menghadap kiblat. Karena menjaga barang berharga itu juga wajib dalam Islam. Boleh sambil nguber dia, boleh. Kalau bisa ruku, nguber lagi. Bisa sujud, nguber lagi. Asalkan jangan keluar kata-kata. Ya, kalau keluar kata-kata nggak sah. Contoh gimana? Sambil ngejar, bismillahirrahmanirrahim, maling, kata udah. Kenapa batal? Karena itu ucapan yang ada kaitannya dengan sholat. Selama dia diam, dia tetap sholat. Boleh amin, bisa ruku, nggak bisa ya udah. Ruku yang tidak ada pakai mulut sudah, sambil nguber dia, sampai nangkep dia, kita tetap sholat. Nah, udah nangkep dia, barang udah di tangan, udah menghadap kiblat sekarang. Selesaikan menghadap kiblat. Bisa nggak? Bisa, walaupun aneh sih. Nah, kalau waktu sholat masih panjang lebih bagus kan? Makan air dulu dah, teriakin balik biar mungkin rame-rame bro. Sudah ambil jangan sampai mati. Nah kemudian yang kedua, fi nafilatis safar.
Bisa tidak menghadap kiblat ketika sholat sunnah dalam kondisi musafir. Ya, mau musafir perjalanan jauh maupun dekat, boleh. Ya, nggak masalah. Contohnya gimana? Ente mau sholat duha di dalam mobil, tidak ada wudhu. Mau sholat duha di dalam mobil, boleh. Kiblat ente kemana? Iya ke arah. Mobil mau kemana? Tapi dengan syarat. Syaratnya mobilnya nggak boleh berhenti. Kalau berhenti batal. Berhenti karena apa di sini? Ya mungkin lampu merah atau tiba-tiba macet, macet, batal. Kenapa batal? Karena kata ulama dengan berhentinya kendaraan itu tandanya ente bisa menghadap kiblat, maka dianggap batal. Selama kendaraan berjalan, ente sah sholat sunnah apapun. Duha kayak tahajud kayak witir kayak sholat tuh udah di mobil begitu dah, duduk. Rukuk begini, agak nunduk, ya tidak, sujud terlebih lebih nunduk. Udah sah sholat sunnah. Jadi orang yang perjalanan pulang kampung tuh sebaiknya ada wudhu. Sepanjang di bis daripada di bengong, banyakin sholat. Banyak bengong, sholat aja terus. Duha, sholat duha, apa namanya itu? Sholat sunnah mutlak, masuk waktu isya, di sholat isya, tengah malam, di sholat tahajud, di sholat witir, di bis, dapat pahala. Asalkan nggak kena macet. Kena macet, batal. Seperti itu. Itu kan bisa perkirakan, ini perjalanan kosong banget. 2 rakaat mau dapat, ya udah buru-buru sholat 2 rakaat. Seperti itu. Jadi nggak sia-sia perjalanan itu disebut sholat dalam perjalanan musafir, tapi sholat sunnah. Jadi kalau antum ditanya, adakah sholat tidak menghadap kiblat? Ada juga. Sholat dalam kondisi takut, ini sholat fardu pun bisa menghadap kiblat, seperti dalam perang ataupun ada benda yang berharga. Curi bisa tuh, sambil ngukur sambil sholat bisa. Ya. Yang kedua, sholat sunnah dalam perjalanan musafir. Musafir perjalanan jauh maupun perjalanan dekat. Boleh, nggak masalah. Harus perjalanan jauh. Beda dengan jamak takdim dan kasar, itu harus perjalanan jauh. Cuma kalau sholat sunnah dalam perjalanan boleh walaupun perjalanan yang dekat. Dengan catatan, kendaraan yang kita naiki tidak berhenti. Sah. Ini boleh walaupun nggak menghadap kiblat. Bisa kejadian kan? Besok pulang kampung ke Jawa ke Sumatera ke bisa tuh sholat asalkan kagak kena macet. Kalau di kapal lebih enak lagi di kapal laut. Kan ada musolanya dan arah kiblatnya ada. Oh di sholat daripada bengong. Latihan laut sampai mual. Udah mual juga kan. Duh, aku mual. Ini nanti masuk ke sholat. Sholat zikir. Lupa dengan mual udah. Lagi bengong di luar ngeliatin laut kagak ada kelihatan. Laut tepi-tepi laut kita juga ada bulu ke kanan, nggak ada anak-anak kan lihat. Sampah kemana-mana, ini nggak ada sholat di dalam. Seperti itu, jadi manfaatkan perjalanan musafir dengan ibadah kepada Allah. Ini bagus daripada bengong-bengong, ujung-ujungnya sambil musafir, sambil ngatain orang. Ngomongin keluarga, kita pulang kampung dan ketemu keluarga. Tapi dalam perjalanan udah ngomongin ke keluarga. Bukan ngomongin positif, negatif. Lo lihat deh nanti pas kita lebaran. Pasti pelit. Saudara kita yang satu tuh kenapa sih pelit banget tuh? Besok tuh coba kita datang deh. Pasti pelit. Paling ngasih kopi doang. Kayak gitu ngomongin dalam perjalanan musafir. Itu bagus diisi dengan apa? Ibadah aja biar tidak melakukan maksiat dalam perjalanan musafir. Nah di sini memang ada penjelasan lagi nih. Kalau dia musafirnya berjalan, kalau dia musafirnya mengendarai, ini kita nggak bahas lagi karena ini mungkin di zaman Nabi kan, di zaman Nabi itu kan kadang-kala kendaraannya ditunggangi, kadang-kadang di jalan kendaraannya di apa namanya? Ditenteng, kagak dinaikin, tergantung. Kadang-kadang kan namanya kuda tuh capek, jalan jauh. Kadang tuh sahabat, apalagi Rasulullah ya, pegang dengan hewan ya, dia turun. Hewan apa? Di apa? Di itu namanya, diajak jalan aja dan ada timbangan, biar istirahat. Nah, itu bagaimana tuh? Kalau lagi jalan, cara sholatnya beda, lagi mengendarai, cara sholatnya beda. Memang kita bahas sama sangat timbangan. Kita lihat apa?
naik kuda kalau kamu masih juga kamu udah seperti itu. Nah, apa sedikit ada kasih kasih ini bisa aja deh sekarang musafir jalan kaki bisa kan? Kalau pergi haji jalan kaki banyak tuh kan? Di heboh di Indonesia banyak yang berangkat pergi haji jalan kaki sih bisa langsung pergi sih emang pakai nunggu apa-apa tuh. Insya Allah sih nyampe. Kalau sih nyampe kalau apa di media sosial sambil live di TikTok bisa berjalan orang tahu udah lagi jalan di jalan dikasih duit dikasih makanan boleh berangkat ya makan itu kuatin putisnya aja kalau dia perjalanan musafir jangan berjalan kaki maka kata ulama wajib menghadap kiblat ya kalau sholat sunnah ya kalau sholat wajib ya wajib menghadap kiblat di 4 rukun ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika sujud, ya tidak nggak usah ada kiblat apa ya. Ketika takbir, ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk antara 2 sujud. Itu wajib menghadap kiblat. Kalau dia perjalanan musafir dengan jalan kaki. Jadi pas mau sholatnya dia menghadap kiblat dulu. Allahu Akbar, udah di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu mau ruku, dia menghadap kiblat dulu. Allahu Akbar, sami Allahu hamdah sambil jalan. Terus sampai sujud menghadap kiblat enggak? Menghadap kiblat lagi. Duduk antara 2 sujud menghadap kiblat, sujud lagi menghadap kiblat, berdiri, jalan lagi, langsung menghadap kiblat. Pokoknya menghadap kiblat ketika takbir, ketika rukuk, ketika sujud, ketika duduk antara 2 sujud. Udah. Sisa tahiyat akhir, i'tidal, baca Fatihah sambil jalan menghadap kiblat. Cuman kalau dia itu mengendarai seperti naik mobil contoh, maka kata ulama wajib menghadap kiblat hanya ketika takbiratul ihram. Kalau bisa. Insya Allah alaihi. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, sudah dari mulai takbir nggak usah menghadap kiblat. Seperti ini. Sampai sini juga baik itu kita tahapan-tahapan mengetahui kiblat insya Allah kita akan bahas di pertemuan insya Allah. Kesimpulannya, ulang secara cepat. Syurut sihhati sholat, syarat-syarat sahnya sholat. Apa maksud syarat-syarat sahnya sholat? Artinya tidak sah sholat seseorang jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi dari mulai ingin sholat sampai selesai sholat. Kalau terpenuhi, sah sholat. Apa itu? Yang pertama harus tahu masuknya waktu. Dengan cara apa? Dengan yakin atau dugaan kuat atau ijtihad. Apa contoh yakin? Contoh yang pertama, dia melihat langsung waktu sholat. Terbenam matahari, terbit matahari, tergelincir matahari, dia tahu. Itu namanya tahu waktu sholat dengan yakin. Yang kedua, biikhbari mukhbir an ilmin. Dikasih tahu oleh orang yang tahu akan waktu sholat. Itu disebut dengan dugaan kuat. Yang ketiga dengan jam-jam yang sudah ditetapkan sekarang di waktu sholat atau dengan dengar suara adzan. Itu juga termasuk dugaan kuat. Yang keempat dengan ijtihad, dengan usaha. Bagi orang yang bisa melihat, dengan apa ditahu waktu sholat? Mungkin dengan pekerjaan tertentu, menandakan waktu sholat itu cukup dijadikan sebagai patokan. Yang kelima sama dengan yang keempat, cuman bedanya yang kelima itu a'ma, tidak bisa melihat, dia tahu waktu sholat dengan kegiatan tertentu, mungkin dengan cara dia bertanya, ya mungkin nanya orang nih, sekarang nih orang-orang mungkin anggap orang tuanya punya sawah, orang tuanya biasanya ke sawah itu setelah subuh, artinya menjelang terbit matahari, dia nanya sama bapaknya, Pak udah ke sawah nggak? Belum, setengah jam lagi, berarti waktu subuh ada nggak? Ada, itu menandakan subuh. Nah, bapak yang pulang dari sawah itu menandakan duhur. Tanya dia sama ibunya, Bu, bapak udah pulang nggak? Udah baru nyampe, berarti duhur. Kemudian bapak balik ke sawah.
Dia mau tahu waktu asar, dan nanya lagi sama ibunya, Bu, Bapak udah balik ya dari sawah? Belum, bentar lagi dia bakal balik, berarti waktu asar, karena mereka balik sebelum terbenam matahari itu namanya. Jadi dia disesuaikan dengan kegiatan yang ketahuan bahwa untuk kegiatan biasa sesuai dengan waktu-waktu sholat. Terus yang keenam yang terakhir dengan taklid, yaitu mengikuti pendapat salah satu di antara yang lima. Kalau dia orang yang jahil sangat atau apa-apa, cukup ngikutin salah satu yang lima tadi untuk melaksanakan sholat. Gitu ya. Kemudian kalau ada orang sholat tanpa mengetahui waktu, main nekat aja, bismillah deh, mudah-mudahan tepat waktunya. Ternyata setelah sholat benar tepat waktunya, saya nggak sholat. Apa alasannya nggak sholat? Karena nggak yakin akan imannya apa, akan yang niatnya. Niatnya nggak mantap, dia sambil sholat sambil ragu-ragu. Coba, antum sholat sambil nggak tahu arah kiblat. Bismillah deh. Itu pasti sambil sholat sambil mikir. Benar kali, benar kali ya. Sambil sholat begitu coba. Begitu salam, ternyata kata orang benar kiblat ente, tetap nggak sah. Waktu itu benar, tetap nggak sah. Kenapa? Karena itu sholat niat ente kagak mantep. Niat sambil ragu-ragu. Itu alasannya kalau ada orang nanya, kenapa sholat langsung main nekat, nggak tahu waktu, nggak sah? Karena niat yang kagak mantep. Itu alasannya. Kemudian, yang kedua adalah mengetahui arah kiblat. Dan itu kata ulama mazhab Syafi'i harus mengetahui bentuk fisik kiblat. Artinya tahu ini kiblat ke sini deh. Bukan kurang lebih. Kiblat ke sini, dari dulu ke sini, udah ke sini. Bukan kayaknya sih, nggak bisa kayaknya. Syafi'i harus tahu arah bentuk kiblat, bukan bentuk Ka'bah ya, bentuk kiblat, arah kiblatnya benar-benar harus apa? Harus tahu. Harus tahu bentuk kiblat menghadap bentuk Ka'bah itu kalau kita di Masjidil Haram harus yakin menghadap Ka'bah. Cuman kalau kita bukan di Masjidil Haram, cukup dugaan kuat saya menghadap Ka'bah. Ilmu sholat Al-Furqan ya, kalau kita sholat, yakin kita menghadapnya ke Ka'bah. Itu jawab nggak yakin, cukup apa? Dan dugaan, karena nggak ngeliat Ka'bah kan? Mungkin karena harus terbang tinggi, bisa ngeliat Ka'bah gitu, bilangnya kurafat lagi. Kalau Allah kurafat semua sekarang. Ya nggak boleh. Karena kebanyakan nonton film banyak. Aku udah Islam sekarang. Nonton Naruto, nonton Avatar. Jadi ketika dengar cerita-cerita para wali, jadi Avatar ya. Yang kan nonton ini. Ini masalah kewalian, tentang kebenaran kewalian, sama film dijadikan satu sekarang. Dan itu metode orang kafir merusak cara berpikir orang Islam. Sehingga ketika diceritakan mukjizat Nabi, itu nggak sedikit orang Islam yang ragu. Kayak Nabi Isra wal Mi'raj, pergi ke Baitul Maqdis, di sebagian malam balik lagi. Bukan semalaman ya, di sebagian malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan di malam hari, bukan semalaman. Arti sebagian waktu malam. Kata Imam Al-Qushairi, itu kurang lebih kalau pakai waktu sekarang nih jam 20 menit doang. Nabi ke Baitul Maqdis naik ke langit balik lagi cuma 20 menit. Dia naik motor, mana tuh? Keramat Jati juga lebih dari 20 menit. Lagi kena macet. Makanya bagi orang kafir ketika Nabi cerita nggak percaya mereka. Di sini dalam hukum dalam hukum ilmu kalam dikatakan orang tuh nggak percaya ada dua sebab. Bisa nggak percaya secara akal, bisa nggak percaya secara kebiasaan. Hukum akal dan hukum kebiasaan itu berbeda. Hukum akal, Nabi bisa nggak Isra wal Mi'raj ke Baitul Maqdis itu segitu cepat? Hukum akal mesti bilang bisa aja. Cuman saya nggak yakin karena hukum adat apa? Belum ada orang kayak gitu. Makanya setiap orang bilang nggak percaya, nggak selalu nggak percaya secara akal ya. Bisa juga nggak percaya secara kebiasaan. Nggak ada orang bisa berangkat ke Baitul Maqdis secepat itu balik lagi. Hukum kebiasaan nggak masuk akal, makanya dibilangnya nggak percaya. Akalnya bisa aja percaya sebenarnya. Nah sekarang kenapa disebut barak? Yang itu ngomongin sama Nabi apa namanya? Buruk kan? Itu dalam kata barak, barak arti kilat. Kilat itu kecepatannya berapa?
Hah? Kecepatan kilat itu 300.000 kilo per detik. 300.000 kilo per detik. Buruk itu kurang lebih sama, bahkan mungkin lebih-lebih. Akhirnya kan kata Nabi, dia sekali langkah itu sejauh mata kita memandang. Jadi Nabi ngelihat bintang, terus sekali melangkah tuh buruk sampai bintang langsung. Jadi nggak mustahil. Cuman manusia belum punya alat bikin orang bisa pindah tempat sebegitu dan cepat ya. Secara adat nggak apa namanya, nggak masuk akal. Secara akal ya bisa ya terjadi. Ya Nabi katanya dadanya dibelah 4 kali semasa hidupnya kan, 4 kali dibelah dadanya Nabi. Orang-orang kafir kan bilang masa masuk akal coba jantung diambil dibersih masih hidup. Berikan lagi orang jantung dicoba loh mati. Secara logika mereka kebiasaan itu nggak masuk akal bagi mereka. Tapi secara ilmu sekarang ternyata ada orang kanker jantung berhasil kan? Arti jantungnya diganti berhasil. Itu menandakan bahwa yang terjadi sama Nabi ya bisa terjadi. Kan kadang-kadang orang Islam ini kan udah fokus dengan apa kata orang kafir kadang-kadang. Sehingga ketika diceritakan tentang mukjizat, tentang karomah, apaan sih? Otak ini belum sampai ke situ, tapi harus meyakini itu ada. Kalau Nabi nggak dibekali mukjizat, bagaimana cara menunjukkan kenabiannya? Ada sebuah cerita nih, sebelum kita tutup ya. Nabi dengan sebagian sahabat berada di satu tempat. Nabi duduk di gundukan gitu, padang pasir. Padang pasir kan ada gundukan-gundukan tuh. Nabi lagi duduk di atas gundukan, salah satu gundukan. Ada Abdullah bin Umar kalau nggak salah tuh dalam perjalanannya. Ada orang Arab Badui lewat. Orang Arab Badui nanya soal alamat mau kemana gitu, dijawab sama sahabat. Nah sebelum dia pergi dipanggil sama Nabi. Sini. Maukah saya kasih tahu kamu tentang kebaikan buat kamu? Apa itu kan? Ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ucaplah oleh asyhadu la ilaha dan ucaplah asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Dan saya ini adalah Rasulullah itu. Orang Arab Badawi kan nggak mungkin langsung percaya. Buktinya kamu Nabi apa? Ini juga ada masuk Islam nih. Percaya sama ente sebagai Nabi. Buktinya apa? Kan di sini Allah membekali para Rasul dengan mukjizat. Nabi nyari, nengok kanan kiri. Buktinya pakai apa? Ternyata di ujung ada pohon. Di ujung padang pasir itu di ujung pasir ada pohon gede. Kata Nabi, kalau saya panggil tuh pohon datang ke sini dan syahadat, kamu masuk Islam ya? Dia si orang Badui ngomong dalam hati, apa sih ini orang nih? Sepohon dipanggil katanya, dia pakai logika dia nggak nyambung. Hukum peliharaan nggak nyambung. Kata Nabi, masuk Islam kan itu? Masuk saya kalau benar, ya udah kamu pergi tuh. Kita tuh pohon, pegang salah satu batangnya, ngomong sama batangnya. Itu dipanggil sama Nabi. Pergi. Pergi nih. Orang Arab dalam riwayat jalan sambil ragu-ragu. Tahu nggak sambil ragu-ragu? Jalan sambil mikir. Ini kenapa kagak sih? Jangan gue dibawa-bawa nih. Kerjain nih. Suruh manggil pohon. Akhir-akhir itu benar. Ya benar mau di pohon. Pohon. Nanti dipanggil sama Rasulullah SAW. Itu habis dia ngomong begitu, kata orang Arab. Ini orang Arab sendiri cerita. Saya melihat tuh pohon bergerak. Akar-akarnya diangkat katanya. Dan dia bikin apa namanya? Bikin ngegeser umbunya itu satu garis sampai ke Nabi. Langsung cepat shoot di depan Nabi langsung. Dan itu pohon sujud di hadapan Nabi. Itu ada riwayat. Ketika sujud, ini pohon mengucapkan salam ke Nabi. Ini orang Arab saya bilang saya dengar itu pohon mengucapkan salam dengan cara apa? Dia punya batang-batang digesek keluar suara Assalamualaikum ya Rasulullah. Dibilang, coba syahadat 3 kali itu pohon depan. Dan ini orang Arab Badui dengar. Sambil bingung ya, pohon dipanggil. Mungkin sambil bucuk-bucuk mata ya kali itu ya. Lu kenapa kagak ya? Udah, syahadat. Sebelum pohon balik, ini orang Badui bilang, boleh gak saya sujud kepadamu? Kata Nabi, nggak boleh. Sujud hanya kepada Allah SWT. Boleh gak saya cium jidatmu, cium tanganmu, cium kakimu? Kata Nabi boleh. Udah selesai, kata Nabi balik pohon ke tempat asalmu.
Nah, itu pohon balik nggak ngebelakangin Nabi. Dia balik seperti badannya tetap ke arah Nabi. Balik sampai ke posisinya baru apa? Menyesuaikan tubuhnya lagi seperti biasa, baru netep lagi. Dari situ, kenapa santri di Indonesia kalau jalan kagak mau belakangin dulu? Itu kan ada. Masa kalah sama pohon? Ini kepada santri kan? Kan guru kan begitu, ambil belakang. Nah itu ada. Dari mana dalilnya? Dari pohon. Berwahabi nggak paham aja. Guru, gitu udah teman guru. Itu ada. Jangan kan sama guru, sama orang tua begitu. Itu mau keluar dari ruangan kecilnya. Jangan belakangin orang tua. Jangan mundur dulu. Dekat pintu baru belakangin. Itu ada. Masa kalah sama pohon. Bikin isu deh. Kok bagus para kiai. Kalau depan kiai sampai begitu nunduk-nunduk. Dia nggak tahu. Semuanya ada dalil. Makanya Nabi bilang ke antum, orang Indonesia itu sebenarnya apa? Paling luar biasa menjalankan sunnah Nabi. Percaya deh. Permisi depan orang lagi lewat. Itu kan ada cuma di Indonesia doang. Mungkin sebagian dari negara tetangga ya. Di Arab mana ada coba pergi haji umroh. Kalau di sholat, ya pakai itu bodo amat, pergi sholat kan. Nggak ada permisi, kagak ada sama sekali. Buka dipasang sama dia. Kalau ini sekarang ada permisi. Kayak wahabi. Sujud rukuk, menyembah manusia tuh. Gara-gara kan kalau permisi kayak rukuk kan. Kalau pakai gimana cuma nyembah. Gak bisa bedain antara permisi dengan nyembah, gak bisa dibedain sama dia. Pokoknya ente rukuk berarti nyembah. Ente sujud berarti lagi sujud. Padahal kata Nabi, innamal a'malu, setiap amal tergantung dia. Itu Nabi bilang, orang Indonesia itu luar biasa dari segi akhlak. Harus dijaga baik-baik, jangan dikotori dengan ajaran wahabi salafi. Mereka termasuk juga sekarang kan. Ketika datang kiai yang lurus, datang abai, mereka masuk. Kenapa? Dengan dalil khurafat. Yang ngomong karomah itu khurafat siapa? Dari tahu. Kata khurafat itu berasal dari kalangan wahabi sebenarnya. Karena ulama wahabi jarang yang punya karomah. Kenapa jarang? Nggak hatinya kotor, semua orang salah. Sanu syirik, sanu bid'ah, sanu neraka, sanu surga. Gimana mau bersih hati coba? Dia ketika diceritakan karomah yang dimiliki orang-orang kita, nggak percaya dia. Tapi sih khurafat banget, khurafat bilang. Karena karomah jelas ada dari zaman para nabi juga ada yang namanya karomah dimiliki oleh orang-orang soleh. Contohnya karomah apa? Nabi Sulaiman ketika nyuruh pindahin apa? Hah? Singgasannya si Belkis. Itu pertama kali mau pindahin siapa yang nawarin diri? Ifrit kan? Ifrit bilang, saya bisa pindahin sebelum kamu berdiri dari tempat duduk, wahai Sulaiman, itu sudah ada di hadapanmu. Kata Nabi Sulaiman, kelamaan. Yang lebih cepat, yang lebih cepat manusia orang soleh, bukan Nabi, orang soleh yang beriman kepada Nabi Sulaiman. Katanya sepupu Nabi Sulaiman, katanya. Bagi ulama bilang itu sepupu Nabi Sulaiman. Dia orang soleh, seorang wali min auliyaillah. Dengan doa pindah itu tepat ke hadapan Nabi Sulaiman hanya selama kedipan mata. Sebenarnya ngedip melek sudah ada di depan. Itu namanya apa? Karomah, bukan mujizat, karena yang ngelakuin bukan Nabi Sulaiman. Itu sudah ada dari zaman para nabi ya. Gini, intinya begini, ketika antum dengar karomah tertentu, antum nggak percaya silahkan. Tapi nggak percaya ada karomah itu bahaya. Karomah itu ada. Tapi ketika diceritakan karomah tentang seseorang, itu nggak percaya, ini nggak salah. Tapi nggak boleh mengingkari karomah. Karomah itu ada. Ini bisa aja kita ingkar karena orangnya kita nggak percaya. Orang kemana-mana pakai pendek. Main gaple, katanya punya karomah apaan begitu? Ada orang cerita, punya karomah nih, dia pernah sholat sambil terbang, seandainya. Tapi kita tahu kelakuan sehari-hari, anak pendek, usir kemana-mana, capek tiap hari, kadang-kadang main kartu, sholat kadang-kadang, dibilang dia pernah sholat sambil terbang. Kita nggak percaya, apaan sih lo? Salah nggak kita nggak percaya? Nggak salah, tapi nggak boleh ngikarin karomah tuh ada. Nah, yes, habis ini. Ada pertanyaan, 3 pertanyaan aja yang cepat ya. Di luar tema juga boleh, silakan. Ya. Saya dari kecil kalau sholat nih
menghadap kiblat, jadinya agak dimiringin ke kanan sedikit. Nggak apa-apa, kalau miringnya hanya sedikit. Ibaratnya gini, kalau orang lihat tuh nggak ngaruh banget ya, nggak bakal dibilang ini miring banget, enggak. Masih boleh. Masih boleh. Kan sebagian ulama nyunahin malah. Karena untuk begini disesuaikan. Kalau kiblatnya ke kanan, agak melenceng ke kanan, kita agak miring ke kanan, itu masih nggak masalah. Yang penting nggak boleh. Kalau beda aja tuh kelihatan itu. Lalu miring. Ya, mungkin kalau orang lihat, atau kiblat ke sini nih, miring begini nih, ke sudut. Kalau orangnya lihat, sholat kemana nih? Nah itu pengaruh. Miring cuma dikit doang, itu masih salah. Misalnya, dianggap menghadap di apa? Lagi coba. Ya, aja. Ya kan, sholat boleh nggak? Boleh. Sunnahnya jawab adzan dulu. Belum adzan sama sekali, waktu sholat sudah masuk. Pakai jadwal-jadwal sholat sekarang tuh yang udah ada tuh dari Kementerian Agama kan ada juga aplikasinya. Waktu sholat di Depok jam 7 sholat isya. Udah masuk jam 7, adzan belum? Itu sholat sah nggak? Sah. Karena adzan hanya menandakan waktu, bukan menandakan masuk waktu, menandakan waktu sholat sudah masuk. Bukan jadi syarat sahnya sholat ya. Ada nggak syarat sahnya sholat? Adzan? Nggak ada. Ada ya? Rukunul waktu, yang penting waktunya masuk. Lagi adzan sambil sholat boleh nggak? Boleh. Cuman sebaiknya, sunnahnya habis adzan. Jadi kita sibukin diri dengan menjawab adzan dulu. Baca doa habis adzan baru sholat. Sunnahnya begitu. Akan bilang, nggak adzan pun itu sholat boleh, asalkan waktu sudah. Kayak tuh lagi sahur nih, kejadian kan sering sahur. Ya sahur udah adzan, kita lihat waktu, pas 4 menit lagi. Udah adzan duluan. Kita tetap makan boleh nggak? Selama waktu sholat belum masuk, itu masih bisa sahur walaupun sudah ada. Kan kadang ada sebagian masjid ada sebelum sahur, sebelum masuk subuh 5 menit. Nah, pernah berapa kali ngalamin gitu. Untungnya kita ngeliatin dulu. Masih 5 menit lagi udah ada. Nah, itu apa gimana itu? Itu gimana tuh? Itu masih tetap sahur, masih boleh. Cuma terlalu mepet aja. Aku tuh masih ngunyah enak loh. Ada, makanya kan ada namanya waktu imsak. Waktu imsak itu bukan menandakan nggak boleh makan, kita boleh makan. Cuman kenapa diingetin imsak sebelum adzan subuh 10 menit? Supaya kita kalau mau sikat gigi buru-buru dah. Sikat gigi masih minum, mau masih ngopi bentar, masih bisa. Karena masih ada waktu 10 menit, pakai diingetin dengan imsak. Kan berarti nggak boleh makan. Ya, jadi nggak apa-apa. Ada lagi, coba. Ini hari ini saya lagi banyak pikiran Maghrib sama Isya. Gue ngapus yang jadi pikiran saya itu bacaan Fatihahnya. Saya menanya ada keraguan gitu. Begini, keraguan itu muncul setelah itu sholat. Iya, Terus sesuatu kepikiran. Gak apa-apa. Gini, setiap keraguan yang muncul selesai ibadah, harus ulang. Contoh kita setelah sholatnya, di doa, sholat kedua, bukan HP-nya, kamu doang nih. Itu tadi doa sekali video lagi. Yang rakaat ketiga, misalnya begitu. Tapi sholat harus selesai. Kalau saya ulang, sholat harus selesai. Kalau keraguan itu terjadi ketika lagi sholat, itu masalah. Lagi sholat, tadi rakaat kedua gue sholatnya gak berarti kita tambah 1 rakaat. Berarti dibikin 5 rakaat. Kalau itu sholat 2 rakaat dibikin 5 rakaat. Rakaat yang kita ragu nggak ada Fatihah, dianggap nggak ada. Karena itu ragu lagi sholat. Kalau selesai sholat, nggak usah diulang. Kecuali yakin, habis sholatnya, habis salam, habis doa, astagfirullah, rakaat ketiga gue nggak baca Fatihah tadi. Sama yakin ya, terus gimana nih? Nggak usah ulang sholatnya, langsung berdiri tambah 1 rakaat. Kalau waktunya belum terlalu jauh dari mulai salam. Dari salam itu belum jauh banget nih, baru angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Stop untuk rakaat kedua, belum baca Fatihah tadi. Langsung berdiri aja dah. Berdiri ngapain? Nambah 1 rakaat. Nggak usah ulang sholat ya.
Ente ulang sholat ya kalau waktu sudah terlalu lama, udah baca doa, udah baca Fatihah, udah nyeduh kopi. Ya Allah, rakaat kedua aku belum sholat, belum Fatihah tadi. Ulang sholat ini mah. Kenapa? Udah kelamaan aku nyeduh kopi. Ini harus ulang sholatnya dari awal. Itu kalau yakin. Kalau ragu setelah sholat, nggak usah dipikirin. Antum habis mandi junub, selesai, udah andukan. Pakai baju, jempol kaki kena air, apa kagak ya? Kok kayak kering gitu tuh jempol. Ulang nggak? Nggak usah. Selesai. Ketika itu sudah selesai ibadah pada dasarnya, itu sudah yakin ibadah itu sah sebenarnya. Kelar sholat, kelar mandi, setan masuk. Nggak satu. Karena itu ketika selesai, itu diyakin sebenarnya. Kalau nggak yakin kan masih ragu dari sebelum selesai. Pasti ada keraguan. Kenapa kita ragu setelah selesai? Itu namanya setan. Nggak usah diulang. Mandi nggak perlu diulang, sholat pun nggak usah diulang. Kecuali tadi keraguan terjadi ketika sholat atau setelah sholat tapi bukan ragu, ya yakin. Nah baru masalah itu. Ya, itu masalah. Dan kembali mandi junub, selesai, yang lihat telapak kaki. Ada bekas semen belum hilang. Karena itu mungkin habis semen apa gitu, bekas semen belum hilang. Ini pasti dari mandi juga masih ada nih. Ini gimana? Jangan ulang mandinya, cukup bekas semenan. Dicopotin, bagian situ kan air udah. Gak usah mampu ulang mandi dari awal. Hebat bener. Seperti itu. Jadi simpel. Kalau antum ragu setelah sholat, gak usah bikin. Tidak ajarin sama Nabi setiap habis sholat istighfar 3 kali. Tidak ragu dan maka Quran di dalam sholat. Yes. Baca ala hadinya wa ala kulli niyatin syariah ila hadratil Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين الضالين آمين. اللهم صل الفاتحة وسلم الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فارج الحب يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا سرفنا ويتوب علينا توبة تغسل كل أوبة واستر لنا العورات وآمن الروحات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسأل فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سبل جل ربي وآله وصحبه بدالة الشسر والحمد لله بالبدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.